Assalamualaikum Sobat Cerdas. Kembali lagi bersama saya Nida Askia dari jurusan ADM. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bermedia sosial atau etika berinternet. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Isep Asepudin Eskom yang telah memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk mengirimkan tugas video PTI dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian tengah semester. Ada tantangan dalam perkembangan teknologi dan budaya, dan dari tantangan tersebut kita selalu belajar dan berusaha untuk terus menjalankan etika yang tepat dalam berkegiatan, terutama dalam konteks media sosial. Bayangkan ya sobat cerdas, sebuah dunia di mana semua orang saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersopan santun, saling mendukung dalam kebaikan dan karya, saling peduli dan saling berempati satu sama lain. Kita dapat merasakan dunia seperti itu sangatlah aman, nyaman, dan damai. Dan dunia seperti itu bisa loh kita wujudkan dengan kita bersama-sama menegakkan etika ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita bermedia digital, sebagian waktu kita telah habiskan untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, etika di ruang digital sama pentingnya dengan etika di ruang nyata. Kan ketika kita berperilaku di ruang digital itu harus selaras dengan bagaimana kita berperilaku di ruang nyata sehari-hari. Jangan sampai ya sobat cerdas, kita memiliki kepribadian ganda, berbeda perilaku ketika kita berada di ruang digital dan ketika kita berada di ruang nyata. Karena etika itu menunjukkan siapa diri kita, orang seperti apa kita, dan bagaimana jati diri kita. Nah, untuk etika itu sendiri dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama yaitu kesadaran kita, kebajikan kita, integritas kita atau kejujuran kita, dan tanggung jawab kita. Nah, untuk beretika secara baik, ingat 3 prinsip ini ya sobat cerdas. Yang pertama yaitu selalu menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain juga. Ketika kita menjunjung tinggi prinsip ini, maka kita akan selalu berempati dan menghargai orang lain. Kita tidak seenaknya memaki, membuli, merendahkan, kasar, memaksakan pendapat kepada orang lain, membaca hasil karya orang lain, atau menyebarluaskan konten-konten negatif seperti konten pornografi. Tetapi sebaliknya, kita akan menjaga privasi orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ketika kita berkomentar, kita akan melontarkan komentar kita itu dengan baik dan sopan. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu jaga diri dan jaga orang lain. Jangan mudah mengumbar hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain seperti masalah pribadi kita, atau kita curhat panjang lebar di media sosial, atau bahkan kita menyebarluaskan informasi yang kita sendiri belum mengecek kembali kebenarannya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu sadar akan konsekuensinya. Orang bijak pasti tahu setiap tindakannya itu ada dampaknya. Ketika kita tidak beretika, maka akan ada pihak lain yang dirugikan atau disakiti atau bahkan dirusak nama baiknya. Semakin banyak orang yang tidak beretika, maka ruang digital menjadi ruang yang beracun. Tempatnya orang-orang saling menghancurkan satu sama lain. Oleh karena itu, jadilah pengguna internet yang beretika. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memegang 3 prinsip tadi ya sobat cerdas. Yang pertama yaitu prinsip memanusiakan manusia, yang kedua jaga diri dan jaga orang lain, yang ketiga sadar akan konsekuensinya. Dengan kita memegang 3 prinsip tadi, insya Allah kita dapat lebih mudah beretika di dunia maya dan tentunya di dunia nyata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.